Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dimurahkan, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Setiap nikmat yang ada padamu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur maka segala nikmat yang baik akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita istiqomah di dunia mengikuti sunnahnya, dan insyaallah mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhirat dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian masih tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan kali ini yaitu adalah surah Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa innash shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa la ta'kulu, dan janganlah memakan mimma lam yudhkar ismullah, sesuatu yang tidak disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembelihannya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya memakan dari apa yang tidak disebut Allah di dalam penyembelihannya adalah sebuah kefasikan atau sebuah dosa. Di dalam ayat ini mengandung larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah, ada larangan. Nah, kalau kalimat untuk melarang itu adalah kalimat seperti la, jangan, wala, dan di sini wala dan jangan, wala ta'kulu, jangan memakan. Larangan bersifat umum, wala ta'kulu. Dan sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa al-aslu fil asya al-hilm, hukum asal segala sesuatu itu adalah halal kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hukum asalnya atau pada hukum dasarnya adalah menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil
ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang di bumi, ma fil ardi jami'a. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu di bumi untuk manusia. Dan Allah juga yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan keperluan. Maka kalau kita lihat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal, kecuali ketika ada dalil yang mengharamkan atau larangan. Kalau karena itu kata para ulama, yang halal ini jauh lebih banyak daripada yang haram. Maka justru mencari yang haram itu sebenarnya susah dibandingkan dengan mencari yang halal. Maka tidak betul ketika orang mengatakan mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Karena begitu banyak perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi makanan, dari segi minuman. Kalau kita lihat air misalnya, jenis air itu air ini rata-rata adalah air yang dibolehkan. Hanya air-air tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya air khamar, ini dilarang dan ini kan jarang. Tapi yang air yang pada umumnya air mata air, air sungai, air laut, kemudian juga air hujan, ini yang banyak di dalam hidup kita, dan ini semua adalah sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang dihalalkan Allah untuk kita konsumsi. Maka begitu banyak perkara yang halal, perkara yang boleh. Maka tentu ini sejalan dengan kehendak daripada syariat itu sendiri, tidak ingin menyusahkan kita. Jadi syariat ini datang dengan aturannya bukan untuk menyusahkan, tetapi adalah untuk memberikan kemudahan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa kalau begitu banyak syariat ini adalah membatasi hidup, memberikan batasan sehingga menyusahkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, kalau kita lihat larangan itu hanya sedikit, yang banyak itu adalah sesuatu yang halal dan dibolehkan. Itu yang lebih banyak. Maka tidak menyempitkan hidup. Lalu kenapa ada larangan? Larangan ini adalah bertujuan untuk memberikan kebaikan juga bagi manusia. Jadi perintah dan larangan ini tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Nanti ada larangan seperti larangan untuk melakukan perbuatan mencuri misalnya. Mencuri dilarang. Kenapa dilarang? Karena menyusahkan orang lain. Kalau mencuri ini tidak dilarang atau tidak ada potong tangan, maka akan mudah orang mengambil hak orang lain. Kalau dia merasa kuat, merasa tidak terlawan misalnya, maka dia mudah untuk mengambil hak orang lain. Oleh karena itu Islam sangat mencegah daripada at-ta'addi ala huquqil ghair, itu mengambil hak-hak orang lain. Maka kalau mencuri misalnya tangannya dipotong. Karena kalau tidak dilakukan demikian, maka nanti tidak ada aman. Kita nanti tidak merasa aman daripada keburukan orang, terutama yang kuat. Maka mudah untuk mengambil harta orang lain. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa ketika dia mencuri dan ditangkap tangannya dipotong, maka tentu dia berpikir, kalau hanya dapat sekian tangannya dipotong, maka tentu dia berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Dan dipotong tangan ini kan ketika mencapai 1 gram emas yang dicuri, itu sudah layak, artinya sudah dipotong tangannya sesuai dengan syariat 1 gram. Kalau hari ini 1 gram emas itu kurang lebih 1 juta, karena emas naik terus harganya. Maka kalau mencuri 1 juta hari ini berarti itu hukumannya sudah potong tangan. Tapi kalau di bawah itu
tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang mencuri ayam misalnya, dikejar oleh orang kampung dan bisa ditangkap, itu jangan dipotong tangannya, karena belum mencapai nisab untuk dipotong tangan. Kemudian juga potong tangan ini bukan orang per orang, bukan berarti kita menangkap pencuri, ya pencuri misalnya 5 juta, lalu kemudian tangannya kita potong. Ini bukan sipil yang melakukannya, tapi yang melakukan adalah ulul amri, pemerintah. Nah, ini terkait dengan hukum. Maka tidak boleh menghakimi sendiri, tapi menangkap dan menyerahkan kepada ulul amri itu boleh. Tapi menangkap dan melakukan hukum itu tidak boleh. Menangkap orang berzina lalu kemudian dirajam misalnya atau dicambuk, ini tidak boleh, karena ini terkait dengan kewajiban pemerintah atau ulul amri. Nah, di kita memang orang mencuri tidak dipotong tangannya, tapi ada hukumannya berupa mungkin ditangkap, dipenjara. Hanya saja terkadang hukuman-hukuman ini tidak membuat jerah. Oleh karena itu kita lihat ya, yang korupsi tetap aja terus korupsi. Setiap hari dapat lagi berita ratusan miliar bahkan triliunan. Karena ketahuan korupsi, tangkap sebentar, habis itu masuk penjara sebentar, itu pun masih bisa jalan-jalan. Nanti keluar sudah kaya raya, sudah banyak hartanya. Jadi hukuman ini tidak membuat jerah. Nah, makanya ada hukuman saja masih saja menyusahkan, masih berani orang melakukan. Ini kan mencuri atau korupsi pejabat-pejabat ini kan luar biasa menyengsarakan rakyat. Betapa banyak masih sebenarnya penduduk atau rakyat miskin yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Tapi kalau kita lihat uang yang dikorupsi ini ratusan miliar bahkan triliunan, andai itu diperuntukkan untuk mereka, maka tentu itu mencukupi, bahkan lebih daripada cukup. Nah, maka larangan di dalam Islam ini adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri ketika ada larangan. Jadi bukan untuk menyempitkan dan bukan untuk memberikan batasan. Larangan untuk berzina misalnya, harus menikah, ya maslahatnya banyak, karena kalau itu dibolehkan maka nanti akan lahir anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Nah, maka siapa yang bertanggung jawab nanti memberikan makan, memberikan nafkah? Dilarang saja, artinya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang mungkar, yang buruk, baik secara syariat maupun secara sosial. Itu masih menyebabkan adanya orang-orang yang terlantar. Artinya ada orang yang melakukan lalu kemudian melahirkan dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya ya kadang-kadang dibuang lah di jalan, dibuang di misalnya di yang ada yang tega membunuhnya misalnya. Nah, ini karena tidak menuruti daripada larangan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk kemaslahatan. Maka akhirnya tidak lahir anak yang tidak punya ayah biologis yang jelas. Artinya yang bertanggung jawab, nasabnya menjadi tidak jelas. Maka ada yang merasa malu bahkan dibunuhnya. Nah, ini kan menyebabkan kepada kemungkaran. Maka oleh karena itu dilarang. Ketika dilarang oleh syariat, itu bertujuan adalah untuk kemaslahatan. Nah, demikian juga di dalam larangan terkait dengan makanan. Larangan terkait dengan makanan, yaitu tentu ada kemaslahatan bagi manusia. Maka oleh karena itu hukum asal pada makanan itu adalah boleh kecuali yang dilarang. Berarti kalau dilarang, hanya ada mudaratnya. Seperti dilarang makan bangkai, hukumnya haram. Maka di sana mudaratnya besar menurut syariat. Walaupun misalnya secara zahir bangkai ini bagus, tetapi karena dia dilarang, maka sebenarnya dia mengandung mudarat. Dan banyak hikmahnya. Seperti misalnya Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hikmah dilarangnya bangkai ya diantaranya adalah
bangkai ini kan biasanya ya bisa karena dia mati sendiri. Artinya hewan yang mati tidak disembelih, tapi dia mati sendiri. Nah, kalau hewan mati sendiri itu bisa jadi berarti berpenyakit. Kalau berpenyakit berarti tidak bagus untuk dikonsumsi. Itu dia. Kemudian juga bangkai ini adalah sesuatu yang menjijikkan secara tabani, menjijikkan secara naluri. Jadi sesuatu yang secara secara perasaan itu sudah jijik melihat. Apalagi kalau sudah ada bulatnya misalnya atau ada belantungnya, ini kan jelas artinya memang tidak memberikan kebaikan. Begitu juga di antara hikmahnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa ketika bangkai ini dilarang, bertujuan di antaranya adalah untuk memberikan kemudahan makan bagi hewan-hewan yang lain. Karena haram bagi manusia, maka ini menjadi santapan hewan-hewan yang lain. Karena kalau nanti dibolehkan bagi manusia, maka semua akan diambil oleh manusia. Karena manusia ini kan selagi halal, maka habis dilahap, diambil semua. Termasuk bangkai, misalnya kalau bangkai ini halal, maka juga habis. Akhirnya hewan-hewan yang lain tidak mendapatkan makanan. Maka di antara hikmahnya itu adalah ketika dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bangkai-bangkai ini biarlah menjadi konsumsi makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Nah, ini menunjukkan di antara maslahat, ada maslahat di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan untuk menyusahkan atau menyempitkan gerak hidup manusia, tetapi adalah semata-mata untuk kemaslahatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nah, demikian juga di dalam ayat ini, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, larangan terkait memakan sesuatu yang disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam hewan atau konsumsi hewan ini ada syarat dari syariat bahwa harus disembelih dengan sesuai dengan tuntunan syara, yaitu memutus urat yang ada di lehernya, dengan dianjurkan dengan pisau yang tajam. Nah, ini memang disebutkan bahwa diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dahulu ketika orang jahiliyah menyembelih hewan, itu biasanya diperuntukkan untuk berhala. Jadi menyembelih sesuatu atau hewan, maka diperuntukkan untuk berhala, untuk Tuhannya, untuk patungnya. Makanya di sini ada disebutkan nusuk, yaitu hewan yang disembelih untuk Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala mereka. Bukan untuk, karena mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah berhala-berhala tersebut. Maka ketika mereka menyembelih, maka mereka menyembelih atas nama berhala mereka. Nah, ketika syariat datang atau ketika Islam datang, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu mengandung kemusyrikan. Artinya menyembelih sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ mengandung larangan, artinya mengandung kemusyrikan. Kenapa demikian? Karena melakukan sesuatu yang diperuntukkan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena musyrik ini mempersekutukan Allah, artinya melakukan sesuatu yang bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun pada zahirnya itu adalah ibadah, seperti sholat saja misalnya. Kalau sholat kita tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah masuk sebagai syirkun, walaupun namanya syirik khafi karena riya.
Riya ini kan masuk sebagai syirik khafi. Kalau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan syirkun akbar, syirik besar. Tapi kalau beribadah, zahirnya ibadah tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan syirkun asghar, masuk sebagai kategori syirik juga, tetapi lebih kepada syirik kecil. Nah, kalau menyembelih sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi diperuntukkan untuk berhala, nah ini jelas adalah mengandung syirik yang besar. Nah, maka disinilah diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Maka kalau kita menyembelih hewan itu membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kalau untuk kurban ada ayatnya sendiri. Nah, ini untuk merubah daripada kebiasaan orang jahiliyah yang mana orang musyrik ketika itu menyembelih mereka menyebut atau memperuntukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Dan ini juga kata para ulama diikutkan juga dengan orang yang menyembelih tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada orang menyembelih tapi misalnya diperuntukkan untuk apalagi kalau dia misalnya dukun misalnya diperuntukkan untuk jin atau setan, maka ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tentu masuk juga sebagai kategori yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang penyembelihan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya melarang bentuk penyembelihannya. Kalau menyembelih saat menyembelih, maka dilarang ketika menyembelih itu menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya penyembelihannya yang dilarang, tetapi juga memakan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Jadi bukan hanya sekedar menyembelihnya, tetapi juga memakan. Karena berkaitan ketika disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti itu bisa dikategorikan sebagai diikutkan pada pada sesuatu yang disembelih untuk kemusyrikan. Dikategorikan juga diikutkan hukumnya bersama dengan bangkai. Makanya hurimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillah, maknanya adalah sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini umum, pokoknya sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah. Kalau dulu orang jahiliyah itu menyembelih untuk berhala. Tentu kalau untuk berhala tentu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut mereka karena Tuhan mereka adalah berhala, berarti untuk Tuhan mereka. Nah, tapi ini bukan Tuhan yang betul. Nah, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzubiha 'ala nusuk. Sesuatu yang disembelih untuk berhala. Wa ma dzubiha 'ala nusuk, disembelih untuk berhala. Jadi di sini ada dua larangan. Wa ma dzubiha 'ala nusuk, sesuatu yang disembelih untuk berhala. Berarti masuk kategori sesuatu yang disembelih untuk pohon, untuk penunggu pohon, sesuatu yang disembelih untuk jin misalnya. Nah, ini masuk kategorinya. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah. Nah, jadi kalau tadi wa ma dzubiha 'ala nusuk, sesuatu yang disembelih untuk berhala, jelas dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang juga memakan sembelihan tersebut, sama dengan
kategori bangkai. Lebih umum lagi disembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uhilla li ghairillah. Lebih umum berarti semua yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka dilarang. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan ulama ketika disebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Jadi ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika yang menyembelih adalah orang muslim. Kalau di dalam ayat tadi kan artinya wa ma uhilla li ghairillah, disembelih selain untuk Allah. Jadi yang tidak boleh itu adalah disembelih selain untuk Allah. Kalau disembelih untuk Allah, ini boleh. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan begini. Ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyembelih bukan menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini yang menjadi perbedaan di antara ulama. Artinya dia seorang muslim, dia mukmin. Orang muslim mukmin ini kan pada hukum asal perbuatannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika dia menyembelih, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak menyebutkan bahwa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dengan ayat ini wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, la ta'kulu ayyuhal mu'min mimma mata falam tadhbahu antum. Nah, jangan memakan sesuatu wahai orang-orang beriman yang mati dan tidak kalian sembelih. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan istadalla bihadhil ayat al-karimah man zahaba ila annahu la tahillu dhabiha allati lam yuzkar ismullahi 'alaiha walau kana dhabihu musliman. Qad ikhtalafa al-a'immatu rahimahullah fi hadhihi al-mas'alah al-aqwali. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, dengan ayat ini jangan engkau makan selain daripada menyebut nama Allah. Sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Istadalla bihadhil ayat al-karimah. Para ulama yang mengharamkan, artinya sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil la tahillu dzabihah allati lam yuzkar ismullah 'alaiha, sembelihan yang tidak disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala walau kana dzabihu musliman, meskipun yang menyembelih itu adalah orang muslim. Jadi sebagian ulama kata Imam Ibnu Katsir menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa tidak halal sembelihan seorang muslim yang ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia muslim. Nah, ini dalilnya. Karena walaupun dia muslim, kalau dia menyembelih misalnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak halal menurut sebagian ulama dalam masalah ini. Walaupun ada ikhtilaf ini kalau dia seorang muslim, karena hukum asli perbuatan muslim itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal berdasarkan pada ayat ini. Wa minhum man qala la tahillu hadhihi dhabiha bi hadhihi sifat wa sawa'un matruku tasmi' 'amdan aw sahwan wa huwa orang muslim yang menyembelih tidak menyebut nama Allah atau tidak mengucapkan bismillah, maka otomatis menurut sebagian ulama artinya tidak halal sembelihannya walaupun dia meninggalkan bismillah itu dalam keadaan lupa misalnya. Wal madzhab tsani, ada pun pendapat kedua, annahu la yustaratu tasmiyah bal hiya mustahabbatun fa in turikat amdan aw nisyanan lam tadur, wa hadha mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun mazhab kedua bahwa dalam menyembelih tidak disyaratkan bismillah.
kalau bal hiya mustahabbah, bahkan bismillah itu adalah sunnah. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia seorang muslim, walaupun dia dalam menyembelih itu tidak menyebutkan bismillah, maka tetap halal sembelihan. Kalau dia seorang muslim, walaupun tidak menyebutkan bismillah. Karena menyebutkan bismillah dalam menyembelih itu adalah mustahabbah. Artinya sesuatu yang disunnahkan. Tapi di sini sebagian ulama yang mengatakan demikian, selagi dia tidak terang-terangan mengatakan bahwa ketika menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita simpulkan bahwa sembelihan orang muslim yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik lupa ataupun sengaja, maka di sini ada dua perbedaan ulama. Pertama, bahwa sembelihan muslim yang tidak menyebut nama Allah, baik lupa ataupun sengaja, maka otomatis sembelihannya menjadi haram untuk makan walaupun dia muslim. Sesuai dengan ayat ini, jangan memakan sesuatu yang disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa seorang muslim ketika menyembelih walaupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selagi dia tidak terang-terangan tidak mengatakan bahwa ini disembelih bukan untuk Allah, maka sembelihannya tetap halal karena hukum asal perbuatan mukmin itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mazhab Imam Syafi'i yang disebutkan oleh para ulama. Nah, berarti ayat ini menunjukkan kalaulah sembelihan seorang muslim menurut sebagian ulama walaupun dia tidak menyebut bismillah itu adalah halal, boleh, maka berarti larangan di dalam ayat ini wala taqulu, jangan memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih. Berarti larangan itu bukan sebagai tahrim, bukan larangan yang bersifat mengharamkan, tetapi larangan itu adalah bersifat makruh. Jadi makruh hukumnya memakan sesuatu yang disembelih seorang muslim dan dia tidak menyebut bismillah. Nah, ini terkait dengan pendapat di dalam masalah ayat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan ayat yang lain terkait dengan sembelihan non muslim. Nah, kalau sembelihan non muslim memang disebutkan bahwa ketika dia ahlul kitab ini adalah mereka yang dapat mereka yang punya nabi dan dapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nasrani dan Yahudi. Mereka ini punya nabi dan juga punya kitab. Yahudi nabinya adalah kitabnya adalah kitab Taurat. Kemudian Nasrani kitabnya adalah kitab Injil. Nah, menurut penjelasan para ulama dalam masalah ini bahwa dihalalkan untuk memakan sembelihan orang ahlul kitab, dihalalkan memakan sembelihan ahlul kitab. Walaupun di sini ada perbedaan di antara ulama bahwa ahlul kitab yang dimaksud adalah ahlul kitab yang masih original. Karena ahlul kitab ini kan ada dua. Ada ahlul kitab yang asli, ada ahlul kitab yang sudah KW lah, kitabnya ini dari kitab KW. Nah, maka sebagian ulama memisahkan. Jadi kalau dia masih ahli kitab yang masih murni, walaupun kita bertanya apakah hari ini masih ada kitab Taurat yang murni misalnya, atau kitab Injil yang sudah yang murni, karena Allah memberikan jaminan itu hanya kepada Al-Quran, bahwa yang tidak ada perubahan itu hanya kepada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka di sini menunjukkan bahwa para ulama
tidak halal sembelihan. Kalau berdasarkan pada pandangan ulama ini, berarti hari ini kalau kita lihat ya, hari ini berarti Yahudi dan Nasrani itu tidak halal sembelihannya untuk kita, karena dia sudah, kitabnya itu sudah ditahrif. Ini kalau mengambil pendapat ulama yang demikian. Sama juga dengan hal masalah perdebatan ulama terkait dengan menikahi perempuan ahlul kitab. Karena dalam Al-Quran kan dibolehkan menikah dengan ahlul kitab, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ahlul kitab yang dimaksud di situ adalah ahlul kitab yang masih berpegang kepada kitab yang asli. Karena tentu kitab Taurat yang asli dengan kitab Injil yang asli itu masih sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, sama, karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama tuntunan, sama-sama mengajak kepada ketauhidan. Hanya bedanya dari sisi syariat saja. Karena para nabi ini kan apa yang dibawakan oleh para nabi dari Allah itu sama, adalah mengajak kepada ketauhidan, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi esensi daripada dakwah para nabi. Nah, kalau sekarang kan buktinya orang Nasrani itu mengajak kepada 3 Tuhan. Nah, berarti sudah bertentangan dengan dakwahnya Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa kan jelas dakwahnya adalah mengajak kepada Tuhan. Maka menurut umat Islam bahwa kitab mereka ini sudah nggak asli, artinya sudah ditahrif. Maka kalau sudah ditahrif, maka otomatis berubahlah hukum-hukum yang terkait dengan mereka, seperti misalnya halal menikahi perempuannya dan juga memakan sembelihannya. Nah, ini kalau terkait dengan muslim. Barangkali ini penjelasan terkait ayat ini. Maka kalau tadi pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim ketika dia menyembelih tidak menyebut bismillah otomatis haram, berarti ayat ini melarangannya adalah bersifat tahrim, haram. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim kalau dia tidak menyebut bismillah, sembelihannya tetap halal untuk dimakan, karena pada hukum asalnya seorang muslim itu ketika berbuat tentu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini bersifat makruh saja. Karena memang larangan ini, terkadang larangan itu diperuntukkan untuk yang haram. Artinya jangan membunuh, ini haram. Jangan larangan, bisa makruh saja. Jangan masuk masjid ketika habis makan bawang, kata Nabi SAW, atau makan makanan yang baunya menyengat. Nah, ini larangan bersifat makruh. Ada juga larangan bersifat boleh, artinya larangan tapi dibolehkan saja. Ada bahkan larangan itu menghendaki perintah. Nah, ada kadang-kadang tertentu larangan tapi perintah. Kok bisa larangan perintah? Tergantung daripada cara uslubnya atau retorikanya gitu. Seperti misalnya orang tua menyuruh anaknya pergi belanja, misalnya belikan beras misalnya. Nah, pergi belikan beras. Disuruh-suruh berkali-kali, tidak pergi. Nah, pergi belikan beras. Berkali-kali disuruh. Lama-lama anaknya baru mau pergi. Kata ibunya, tidak usah pergi. Nah, maka larangan ini sebenarnya tetap menghendaki perintah. Nah, hanya saja larangan itu menunjukkan karena kekesalan. Karena sudah kesalannya, tidak usah pergi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya tetap, karena tadi disuruh pergi tidak pergi, maka akhirnya sebagai bentuk kesalahan larangan, tapi tetap pada hakikatnya adalah menunjukkan sebagai perintah. Begitu juga dengan perintah bisa berlaku larangan. Ketika orang dilarang, tidak usah pergi, tetap juga mau pergi. Pergi sana. Padahal itu tetap sifatnya adalah sebagai larangan. Makanya di dalam fikih ini, dalam usul fikih, terkadang larangan itu menghendaki haram, terkadang larangan itu menghendaki makruh, terkadang menghendaki boleh. Nah, berarti dalam ayat ini
bisa menghendaki makruh dan bisa juga menghendaki haram, tergantung dari pendapat para ulama. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian kata para ulama, tetap kita dianjurkan untuk mengambil pendapat yang hati-hati. Artinya ketika kita menyembelih tetap harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk pastikan bahwa sembelihan itu adalah halal secara mutlak pendapat ulama. Baik, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan ayat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan semua. Terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, ada pertanyaan dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan ayat ini terkait juga. Ya, silakan. Misalnya dalam safar itu wanita harus didampingi dengan mahramnya. Dulu kan dilarang sekali ada. Kemudian karena dengan berkembangnya kemajuan itu menjadi hukumnya menjadi tidak diharapkan. Jadi boleh pergi safar sendiri. Gimana? Ya, memang ada hukum fikih itu bersifat mu'allal. Mu'allalnya artinya larangan itu karena disebabkan sesuatu. Jadi ada sebabnya. Nah, ketika sebabnya ini tidak ada lagi, maka hukum bisa berubah. Jadi terkait dengan mahram ini, dulu kata ulama menjelaskan ini. Jadi dulu kan dunia ini kan dibagi-bagi. Artinya ada negara Islam, ada negara non-Islam. Artinya negara Islam itu negara-negara yang umat Islam di dalamnya aman untuk berkeliaran, pergi. Kalau negara harbi, negara kafir itu negara yang di dalamnya umat Islam tidak aman. Artinya karena dulu kan tidak ada perjanjian internasional saling menjaga tulisnya gitu. Jadi yang ada itu adalah pembagian negara sesuai dengan kerajaan, sesuai dengan kesultanan. Maka kalau pergi ke negara lain bisa jadi tidak aman gitu. Nah, berdasarkan hal itu, disitulah sebabnya kata para ulama perempuan tidak boleh keluar sendiri, tapi harus pakai mahram karena dikhawatirkan keamanan tadi. Nah, karena adanya perubahan terkait dengan kehidupan struktur hubungan internasional, sekarang kan sudah dijamin ya, artinya dengan perjanjian internasional maka tidak boleh lagi ada satu bangsa yang menzalimi pada bangsa yang lain. Sebenarnya begitu. Artinya tidak boleh ada satu negara menzalimi negara yang lain. Maka berarti setiap orang yang berpergian sudah dijamin keamanannya di negara manapun dia berada. Artinya itu sudah dijamin. Maka berdasarkan hal ini, artinya terkait dengan larangan bahwa perempuan pergi tanpa mahram karena dikhawatirkan keamanannya, maka ini tidak lagi berlaku pada hari ini karena sudah diberikan jaminan keamanan berdasarkan hubungan internasional tadi. Maka oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa untuk hari ini perempuan bepergian jauh pun sudah dibolehkan tanpa mahram. Jadi ada larangan yang sifatnya ini kondisional, tergantung situasi dan keadaan. Jadi kalau dia bepergian sudah dijamin kondisi dan keadaannya, itu berarti sudah sebab larangan itu sudah tidak ada lagi. Maka otomatis dia menjadi boleh. Tapi walaupun demikian kan ini perkembangan hukum, Pak. Jadi tetap ada ikhtilaf di dalam. Sebagian ulama melihat bahwa yang namanya pergi perempuan tetap harus pakai mahram karena berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi tetap ada ulama yang mengatakan bahwa tetap harus pakai mahram. Maka ini perbedaan pendapat
Saudi, di Madinah itu tidak ada mahasiswi yang pergi tanpa mahram. Kalau di Al-Azhar itu banyak mahasiswi tanpa mahram, misalnya banyak. Artinya pergi sendiri. Nah, yang penting terjamin daripada keamanan. Itu boleh di Al-Azhar. Perempuan-perempuan yang pergi belajar di sana itu tidak disarankan ada mahram. Nah, ini istinbat atau berdasarkan pada ijtihad kontemporer tadi. Sama juga dengan masalah emas. Emas ini tidak boleh dicicil dahulu, karena dia mata uang. Sebab tidak boleh dicicil karena mata uang. Karena jual beli mata uang dengan mata uang itu harus kontan. Kalau tidak kontan maka nanti bisa kena riba. Tapi karena hari ini emas tidak lagi sebagai mata uang, maka menurut ulama boleh dicicil. Jadi karena hilang sebab. Jadi ada sebab. Kenapa dia sebab tidak boleh dicicil? Sebabnya karena dia mata uang. Jual beli mata uang dengan mata uang, kalau tidak sesuai dengan kaidahnya nanti bisa menyebabkan pada, kalau jual beli mata uang dengan mata uang ini harus kontan, tidak boleh dihutangkan. Rupiah dengan dolar itu harus kontan syarat, tidak boleh dihutangkan. Jual beli mata uang, jual beli mata uang tidak boleh berhutang. Nah kalau berhutang itu menyebabkan pada riba nanti. Nah emas dahulu tidak boleh dicicil karena masuk sebagai kategori mata uang. Jadi kalau dicicil emas ini dulu maka riba karena di mata uang. Hari ini emas tidak lagi sebagai mata uang tapi sebagai sudah barang. Maka para ulama kontemporer membolehkan emas dicicil. Maka barang sekarang ini cicil emas, baik di Pegadaian misalnya atau di bank syariah, ini emas dicicil. Padahal hukum asalnya dulu emas itu tidak boleh dicicil karena dia mata uang. Hari ini kan emas tidak lagi sebagai mata uang. Jadi ada perubahan hukum karena perubahan kondisi dan keadaan. Itu kira-kira. Baik, kalau ada lagi. Ya, kalau tidak kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham amwatina wa amwatil muslimin. Allahumma ya dafi'al bala'i fa'nal bala'a wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma innal hadha marada jundun min jududik tusibu man tasha wa tasrifu amman tasha. Fasrif anna wa an azwajina wa an zurriyyatina wa an buyutina wa an ahlina wa an jami'il muslimin wal muslimat fi buldani min buldanil muslimin wa khassatan min baladina hadha ya arhamar rahimin. Rabbana